Halo Sobat Parekraf Bro, apa kabar semuanya Sobat Parekraf? Di video kemarin yang ngebahas ojol nggak paham XI hanya jadi sapi perah, ternyata bikin jagat maya mendadak panas ya. Ada yang dukung, ada yang menyeruduk, tapi itulah seni berdiskusi. Selama nggak baperan, semua aman. Di video kali ini kita akan bahas atau kita akan kupas sampai kepala kita sama-sama panas nih Sobat Parekraf. Tapi hati kita harus tetap dingin ya. Jadi gini Sobat Parekraf, di antara banyak komentar ada satu yang nyangkut banget nih di kepala saya nih. Bunyinya gini nih. Kita tampilin nih komentarnya. Ini datangnya dari sahabat kita Alfa. Nah, terima kasih nih buat sahabat kita Alfa. Berarti dia peduli dengan konten ini, dengan kemajuan kita bersama. Tapi dibalik itu harus kita diskusikan nih ya sobat kita yang bernama Alfa. Nah Sobat Parekraf, dalam komen itu katanya saya nggak kompeten bahas aplikasi ojol karena nggak pernah bikin aplikasi sendiri. Katanya juga AI itu cuma soal rumus kayak kita ngisi Excel. Dan katanya lagi sistem ojol itu nggak pakai AI-an Sobat Parekraf. Ini menarik untuk kita bahas. Benar nggak ya apa yang dikatakannya? Sobat Parekraf, yuk sekarang kita ngobrol santai aja. Saya nggak bakal debat, tapi saya bakal ngajak kalian semua untuk mikir nih Sobat Parekraf. Benar nggak prediksi aku tentang sistem ini? Seperti apa video kita kali ini yang bikin nggak enak tidur? Yuk kita saksikan setelah yang mau lewat berikut ini. Oke, mari kita luruskan ya. Ada 3 poin penting yang sering disalahpahami saat bahas AI di dunia aplikasi red hailing kayak ojol ini. Kita kutip dari komentar sahabat kita yang datang dari video kita sebelumnya nih. Ojol yang tidak paham XI akan jadi sapi perah. Nah, ini kita bahas dan beliau komentar di video itu. Kita bahas pelan-pelan tentunya. Mohon maaf sebelumnya, ini cuma masukan dari saya pribadi. Saya ngerasa abang tidak kompeten dalam menjelaskan hal seperti ini. Aplikasi ini dibuat menggunakan struktur yang kompleks. Apa abang pernah buat aplikasi sendiri? Kalau pernah buat aplikasi sendiri, saya yakin abang paham struktur pembuatan sebuah aplikasi atau website seperti ini. Dan seharusnya paham bahasa pemrograman itu bagaimana. Struktur aplikasi website saling terhubung. Jadi pihak pengembang hanya input keyword yang saling terkoneksi. Contoh mudahnya kalau kita pakai Microsoft Excel, lalu kita memakai sebuah rumus, kemudian kita mengunci rumus tersebut agar kita mendapatkan hasil data yang kita cari ataupun berpindah ke sheet yang lain. Begitu pula dengan bahasa pemrograman, yang dimana setiap struktur saling berkoneksi satu sama lain. Apabila ada satu yang bermasalah, maka aplikasi akan error. Terus sebagai tambahan nih, jadi saya rasa narasi abang soal aplikator menggunakan sistem AI, apapun jenis AI-nya, menurut saya itu berlebihan. Karena setiap aplikasi yang berjalan sudah pasti mempunyai algoritmanya sendiri tanpa harus menambahkan AI. Karena sistem AI pun masih memakai algoritma dan semua yang terkoneksi dalam internet pasti memakai algoritma. Sebagai tambahan, mungkin kalau channel abang berfokus pada informasi soal pemrograman atau sejenisnya, saya rasa bisa menambah nilai kompeten pembahasan seperti ini. Asik. Nah Sobat Parekraf, ini bukan klarifikasi atau apa nih Sobat Parekraf, ini hanya berdiskusi kita. Nah yang pertama, AI itu bukan algoritma biasa. Kalau algoritma biasa tuh contohnya kita seperti masak mie instan, air mendidih, masukkan mie, tunggu 3 menit langsung jadi. Tapi AI nggak seperti itu. AI itu seperti chef yang belajar dari 1000 kali masak, tahu kapan suhu ideal, rasa yang disukai pelanggan, bahkan bisa nebak kapan kamu lapar tuh dia tahu nih Sobat Parekraf. Atau kita andaikan seperti ini nih, AI bukan GPS yang kita atur kalau macet
belok kiri kan gitu. AI itu kayak Google Maps yang tiba-tiba nyuruh kita lewat jalur kuburan. Terus bilang, ini rute tercepat berdasarkan perilaku pengguna lain. Lah pertanyaannya, siapa pengguna lainnya itu? Tuyul. Nah, jadi gini, AI itu sering ngasih keputusan absurd atau tidak masuk akal. Tapi dia percaya diri tuh ngasih jawaban sama kita tanpa bisa kita interogasi keputusannya. AI itu belajar dari data, mengadaptasi, dan kadang bikin keputusan yang manusia aja bingung. Kok driver A dapat orderan terus, kok yang lain diem baik ini Sobat Parekraf. Nah, ini sekarang gimana tuh kalau seperti itu? Apa kita bisa mengatakan bahwa ini hanya sekedar algoritma biasa? Contoh sederhana nih Sobat Parekraf. Algoritma biasa tuh linear, input data lalu diproses. Proses itu adalah rumusannya. Nah, kalau sudah rumusannya tepat, pasti outputnya juga tepat dan benar. Ini yang dikatakan sahabat kita Alfa tadi. Kalau memang ini seperti Excel, dia benar. Inputnya datanya jelas, datanya betul, dan diproses dengan rumusan, maka hasilnya juga tepat. Tapi pada ride hailing ini berbeda. Kenapa bisa kita katakan berbeda? Ini kita ilustrasikan dalam pengembangan AI, bukan dalam pengembangan algoritma rumus. Seperti contoh berikut ini, AI itu seperti machine learning loop, data, training, dan sebuah keputusan. Berikut adalah kita ilustrasikan cara kerja AI pada ride hailing. Nah, contoh seperti ini adalah ini pelanggan. Jadi pelanggan itu ada permintaan, tujuan, dan juga area di mana lokasi tertentu, dan bagaimana cuaca tersebut dan layanan apa yang ia pilih. Proses tersebut masuk dalam sistem AI. Lalu AI memproses data tersebut berdasarkan jenis layanan, tujuan, area normal atau sibuk, dan tarif. Terus AI memprosesnya lagi melalui algoritma machine learning. Jadi Sobat Parekraf, dia memahami tentang perilaku sebenarnya yang sering dilakukan berdasarkan data-data tersebut, bukan berdasarkan rumusan. Makanya Sobat Parekraf, dia mengolah data tersebut berdasarkan memperkirakan waktu kedatangan pengemudi, menentukan tarif yang sesuai, mencocokkan penumpang dengan pengemudi yang paling optimal, penilaian rating pengemudi, merekomendasikan rute terbaik, memprediksi area dengan permintaan tinggi di masa depan, dan juga mendeteksi potensi penipuan. Nah, setelah mesin learning atau AI ini memproses, disitulah baru dia melihat kriteria seperti apa yang akan diberikannya kepada driver tersebut. Makanya itulah sebabnya kenapa driver A bisa dapat, kenapa driver B itu malah anyep. Jadi secara analisis kita bahwa yang digunakan oleh aplikator ini adalah menggunakan AI atau XI atau juga black box AI. Nah, jadi dari ilustrasi tadi seharusnya nih kita sekarang tuh udah bisa nyimpulin bahwa sistem ini tuh udah canggih, bro. Ini bukan lagi cerita rumusan Excel dan algoritma biasa nih. Gimana? Dari saya pribadi nggak bisa menyimpulkan bahwa ini rumusan seperti sesederhana Excel tersebut. Karena kalau ini hanya sekedar rumusan-rumusan, ini mudah ditebak oleh setiap para driver. Makanya kenapa alasannya ada yang gacor, ada yang anyep. Nah, dan ini alasannya kenapa kita bisa menyimpulkan bahwa sistem ini menggunakan XI karena sudah punya keputusan sendiri yang tidak berdasarkan rumusan-rumusan atau algoritma biasa. Oke Sobat Parekraf, kita akan lanjut di analogi berikutnya tentang AI seperti rumus Excel nih. Tapi gini ya, jujur saya suka dengan analogi ini nih. Karena kayak Excel yang saling terkoneksi. Betul nih memang. Tapi gini Bang, Excel itu rumusannya tetap. Misalnya nih ya, sama dengan sum buka kurung A1 atau bagi A5 ditutup kurung, itu ya hasilnya pasti sama terus. Karena rumusan Excel itu sudah ditetapkan. Kita akan sedikit buat contoh ilustrasi nih ya. Namun untuk dapat data yang valid, kita harus tahu dulu nih apa yang kita survei. Oke? Coba kita ambil sampel dari halaman artikel.bb.id nih. Dalam artikel tersebut menjelaskan, Gojek ada 100
167 kota dan kabupaten di Indonesia. Berikut daftar kota dan kabupaten yang ada cakupan layanan Gojek di Indonesia. Nah, berarti ada 167 nih. Tapi Sobat Parekraf, sebagai sampel kita hanya ngambil 10 saja nih. Kalau kita pakai rumusan Excel, udah jelas hasilnya dan tidak bisa diganggu gugat. Nih, ini contoh kita buat rumusannya seperti ini nih. Tadi kan kita sudah dapat tuh datanya ada 10 kota. Ini kita ambil 10 kota saja nih. Itu jumlah driver, pendapatan, jumlah dan potongan 20%. Ini hanya perkiraan, ini hanya sebagai contoh. Sobat Parekraf, itu fokusnya pada rumusan karena kita membahas rumus Excel. Dalam rumusan Excel, menjumlahkan semuanya itu sudah ada rumusannya, yaitu sama dengan dan sum. Lalu diblok untuk semuanya, sehingga dari total pendapatan aplikator itu sekitar 316 juta rupiah. Nah, itu sudah tetap. Jadi sama dengan dan sum lalu diblok kolom tertentu, maka hasilnya akan tetap sama karena rumusannya sudah ditetapkan. Apabila rumusan tersebut salah, contoh sum tadi kita ganti sum, apakah dia juga bisa menghasilkan yang sesuai dengan yang diinginkan? Tentu saja tidak, karena rumusannya salah, dan itu sangat berbeda dengan AI. Sobat Parekraf, AI di aplikasi ride hailing itu dinamis. Hari ini kamu dapat orderan prioritas, besok enggak. Pertanyaannya kenapa nih? Karena sistem belajar dari pola kerja kamu, dari ribuan driver lainnya dan data real time. Ini ngunci nasib kalau enggak ngerti cara kerjanya. Berikut kita akan buat visualisasinya nih sebagai contoh. Berikut ini adalah ride hailing. Jadi visual data itu tergantung dengan data stream, heat map, behavior tracking. Behavior itu adalah kebiasaan dari pengguna atau dari driver itu sendiri. Makanya AI belajar dengan mengumpulkan data-data driver seperti rating pengemudi, pembatalan, keputusan pelanggan, waktu pengantaran orderan, jumlah orderan, saldo pengemudi, sampai ulasan pelanggan. Jadi berbeda dengan rumusan tadi. Rumusan tadi kan sudah ada rumusan tetapnya. Tapi kalau XI atau AI itu mengumpulkan semua data tentang driver dan dia mengkaji lagi kira-kira siapa yang harus dapat orderan. Begitu menurut kami. Jadi gini, sorry, aku nggak sependapat dengan abang yang komen begitu. Ya karena apa? Karena dari data yang kita kaji dan simpulkan, mainnya sekarang sudah sistem pembelajaran mesin, bukan pakai rumus apalagi slot-slotan. Nah, di next video kita akan bahas slot yang meresahkan para driver ini Sobat Parekraf. Nah, yang paling seru adalah dia mengatakan bahwa bukan ranah saya karena channel ini bukan khusus membahas tentang program-program digital, ya kan? Memang kita bukan programmer, tapi gini ya Bang, kalau dokter bikin obat bukan berarti pasien nggak boleh nanya, "Dok, kalau makannya dicampur kopi boleh nggak?" Maksudnya di sini adalah kalau developer bikin sistem bukan berarti driver nggak boleh nanya kenapa pendapatannya bisa menurun. Wajar dong. Ini bukan soal bisa ngoding, ini soal siapa yang bisa dirugikan kalau sistemnya nggak transparan. Atau masalahnya driver nggak mau tahu dan memahami cara kerjanya. XI atau Explainable AI itu justru muncul karena programmernya sendiri juga banyak yang nggak ngerti output AI mereka sendiri. Nah, kita kutip dari laman Wikipedia nih. XI melawan kecenderungan kotak hitam dari pembelajaran mesin, di mana bahkan perancang AI tidak dapat menjelaskan mengapa ia sampai pada keputusan tertentu. Nah, Sobat Parekraf, jika kita kaji dari kutipan tersebut, jangankan saya atau jangankan kita, developernya aja susah untuk menjelaskan bagaimana AI ini mengambil sebuah keputusan. Itu yang mau disamakan dengan rumusan Excel. Nah, kalau seperti itu berarti penelitian dan pengetahuan yang saya bagikan ke teman-teman semuanya itu ngawur dong, kan gitu. Atau yang kasih komen itu yang nggak mau terima kebenaran. Apa ya istilahnya, ada istilahnya seperti dogmatis lah.
Dogmatis ini kan menggambarkan orang yang memegang teguh pada keyakinan mereka nih, tanpa mempertimbangkan pendapat orang lain. Nah, seolah-olah keyakinan mereka itulah yang paling benar, mutlak, dan tidak bisa diganggu-gugat. Menurut saya sih ya wajar-wajar aja ya kalau mau komen ya. Sisi menariknya dari channel ini ada pro dan kontra, ya kan? Sip. Keren semuanya. Jadi channel ini dibuat untuk wadah kita bersama saling belajar tentang industri terbarukan dan pariwisata. Oke Sobat Parekraf, ini kita masih membahas tentang komentar tersebut. Karena dari komentar tersebut, ini banyak yang bisa kita gali yang menjadi pemahaman kita bersama. Kita lanjut dan kita kupas lagi komentarnya. Dalam komentar tersebut mengatakan bahwa video ini terlalu berlebihan menganalisa industri ride hailing menggunakan AI. Aduh, gini bang. Nih aku kasih pil pahit nih buat kita yang nggak mau nerima, terutama yang komentar ini nih. Dengerin nih ya dan lihat baik-baik nih. Mengutip dari laman mudanews.com, Medan 2025. Maxim semakin disukai masyarakat Sumatera Utara sebagai transportasi yang ramah bagi kantong. Seperti layanan Bike Express dan Delivery Express yang merupakan layanan transportasi penumpang dan pengantaran barang dengan waktu pelayanan driver yang lebih cepat. Fokusnya yang di blok ini. Selain itu, pihaknya juga terus berinovasi dengan melakukan pengembangan teknologi artificial intelligence dan mengintegrasikannya ke dalam aplikasi. Secara khusus, kami meningkatkan pemetaan dan pencarian alamat berdasarkan pemrosesan mesin dan query pencarian pengguna, ucap Andreas. Kami juga berupaya mengenalkan AI ini ke dalam algoritma verifikasi pengemudi untuk meningkatkan kualitas layanan. Kedepannya Maxim akan terus berinovasi untuk mempermudah pelanggan dan mengakses setiap layanan dalam aplikasi. Nah, apalagi nih? Mau bilang apa sekarang? Mau bilang apa? Nah, Maxim sudah mulai mengikuti sistem. Kalau tidak, Maxim pun akan tinggal nama di Indonesia kalau nggak ngikuti perkembangan pada era sekarang. Dan makanya aplikasi-aplikasi yang nggak menggunakan sistem ini rentan terhadap slot dan bot serta ordal atau orang dalam. Lain kali kita bahas Sobat Parekraf, karena sudah banyak juga isu-isu yang masuk, bahas ini bahas itu dong katanya. Nanti kita bahas Sobat Parekraf. Nah, jadi Sobat Parekraf, konten yang aku buat ini bukan karena hanya untuk mengejar viewers atau subscriber. Di sini kita mau berbagi tentang yang mungkin belum diketahui publik agar bangsa kita melek teknologi. Kalau hanya viewers ya bang, dari 1000 viewers itu cuma 1000 perak yang dikonversikan dalam bentuk rupiah. Artinya setiap kawan-kawan nonton di video dengan jumlah viewers 1000 itu cuma 0,1 rupiah yang disumbangkan ke channel ini. Nah, sedangkan tim untuk mengupload satu video aja itu butuh beberapa proses. Dari pencarian ide, nyusun skrip, perekaman, pengeditan, dan butuh waktu berjam-jam duduk di ruang studio. Dan kadang kopi habis, editing juga belum kelar. Tapi ya mau bagaimana lagi ya kan? Itulah bentuk kenikmatannya dari hal berbagi. Nah, makanya dari berbagi itu apa ya? Ya cinta kalilah aku sama bangsa ini pokoknya. Dan tentunya kalian audiens setia Sobat Parekraf Pro. Sobatku semuanya, berhenti menganggap bahwa AI itu kayak kalkulator canggih. AI di dunia ojol atau ojek online itu udah jadi sistem yang mengatur ribuan driver. Kalau kita nggak ngerti cara kerjanya, ya siap-siap aja jadi korban algoritma. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita nggak ngerti cara kerja AI, siapa yang diuntungkan? Jawabannya adalah perusahaan ride hailing, investor yang pengen efisiensi biaya, atau kita dan pengguna yang cuma bisa menerima nasib. Nah, inilah kenapa saya bikin konten ini, karena sekarang algoritma itu udah bisa mutusin siapa yang layak dapat orderan, siapa yang di-cut dari insentif, dan bahkan siapa yang bakal pelan-pelan berlahan didepak dari sistem ini. Dan lucunya Sobat Parekraf, saat ada yang mulai nanya, "Bang, kenapa ya makin jarang dapat orderan?" Jawabannya bukan evaluasi diri dan memahami sistem ya dari video-video ini, tapi malah balik nanya, "Bang, emang lu ngerti buat aplikasi?" Oh no. Kan kocak ini sobat semuanya. Dari video-video itu yang kita upload, kita mau kasih gambaran agar ada solusi. Kok malah disuruh belajar coding dulu? Kan nggak gitu caranya, bos.
Sobat Parekraf, jangan tunggu semua manusia digantikan AI baru kita sadar. Transparansi algoritma adalah hak warga digital, bukan cuma milik teknokrat. Kalau kamu ngerasa konten kayak gini itu penting, bukan buat nyari musuh tapi buat buka diskusi sehat, silakan like, share, dan subscribe. Dan kalau kamu programmer yang ngerti teknis nih, ya gabung di diskusi ini biar kita bisa lawan algoritmanya bareng-bareng, bukan sesama manusia. Oke, Sobat Parekraf, terima kasih dan mohon maaf buat sahabat Parekraf, mungkin agak hangat topik kita kali ini ya. Nah, tapi walaupun hangat, hati harus dingin dan saling mengingatkan dan sama-sama belajar. Sekali lagi Sobat Parekraf, jangan lupa like dan share kalau konten ini bermanfaat, dan tentunya untuk mengetahui info berikutnya jangan lupa di subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, karena masih banyak info seru lainnya di video yang akan datang dari industri kreatif, pariwisata, dan digital. Salam sehat, salam logika semuanya, sampai jumpa dan bye.